Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Tegar Guna Putra, NIM 20135211001. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu gerak satu dimensi, gerak dua dimensi, dan gerak tiga dimensi, teman-teman. Tapi, sebelum masuk ke materi, saya ingin teman-teman mengetahui dua hal penting, menurut saya dua hal penting yang menjadi dasar atau akan selalu ada di dalam gerak satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi, teman-teman. Yaitu yang pertama ada gerak kinematika dan yang kedua ada gerak dinamika. Apa sih itu gerak kinematika? Gerak kinematika merupakan sesuatu yang mempelajari gerak suatu objek, namun dia tidak mempelajari penyebab objek tersebut bergerak, teman-teman. Jadi dia hanya mempelajari gerak objek tersebut, dia tidak mempelajari penyebab objek tersebut bergerak. Sedangkan gerak dinamika yaitu sesuatu yang mempelajari gerak suatu objek dan sekaligus mempelajari penyebab objek tersebut bergerak, teman-teman. Nah, contoh dari gerak kinematika itu adanya pergeseran, jarak, kecepatan, percepatan. Begitu, teman-teman. Jadi dia hanya memperhitungkan pergerakan benda tersebut. Dia tidak memperhitungkan apa sih penyebab benda tersebut bergerak. Gitu, teman-teman. Sedangkan gerak dinamika, dia memperhitungkan penyebab benda tersebut bergerak. Contohnya seperti gaya, usaha, momentum, dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman mengetahui dua hal ini, barulah kita akan masuk ke gerak satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak suatu objek yang terjadi di sepanjang garis lurus. Di sini teman-teman bisa tarik garis besar. Jadi dalam satu kali perjalanan, objek atau partikel ini akan bergerak satu kali pergerakan saja, teman-teman. Misalnya ke arah utara 50 km. Jadi hanya satu kali segitu saja, teman-teman. Nah, dalam gerak satu dimensi ini diumpamakan adanya dua titik. Titik A dan titik B. Namun, jarak antara jarak titik A ke titik B ini hanya satu kali pergerakan, teman-teman. Itu yang membedakan nanti gerak satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Nah, di antara titik-titik ini timbullah adanya kecepatan, percepatan, gaya, waktu, jarak. Di sanalah fungsi dari gerak kinematika dan gerak dinamika. Jadi teman-teman langsung mengerti, oh ini namanya gerak kinematika dan ini namanya gerak dinamika. Begitu, teman-teman. Untuk soal rumus di gerak satu dimensi ini menurut saya masih mendasar, teman-teman, karena dia hanya mengalami satu pergerakan. Jadi misalnya mobil A dari traffic light dia bergerak ke arah utara 50 km. Jadi dalam waktu sekian. Jadi untuk mengetahui kecepatannya jarak dibagi waktu, seperti itu, teman-teman. Jadi menurut saya masih rumus yang mendasar. Tapi wajib kita pelajari juga, di soal-soal pasti akan keluar juga. Lanjut kita masuk ke gerak dua dimensi. Gerak dua dimensi ini dimodelkan dengan sebuah partikel atau objek yang bergerak pada suatu bidang, teman-teman. Kenapa pada suatu bidang? Karena bidang merupakan dimensi dua yang memiliki panjang dan lebar. Kalau kita bawa ke koordinat, jadi dua dimensi ini memiliki sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini teman-teman perlu tarik garis besar. Yang perlu teman-teman ingat adalah gerak dua dimensi, dia mengalami dua kali pergerakan dalam satu kali perjalanan, teman-teman. Misalnya ke arah timur, dia langsung belok ke arah utara. Nah, dari titik A ke titik B itu, titik B tidak terletak di arah timur, melainkan terletak di arah utara, di tempat dia berhenti. Gitu, teman-teman. Jadi, dalam perjalanan, satu kali perjalanan itu dari titik A ke titik B itu dia mengalami dua kali pergerakan, itu adalah ke timur dan ke utara, teman-teman. Di sanalah bedanya. Jadi untuk gerak dua dimensi ini memiliki beberapa rumus, namun saya akan gabungkan ke saja rumusnya setelah saya membahas pengertian gerak tiga dimensi. Untuk gerak dua dimensi, teman-teman hanya perlu menarik garis besar yang saya katakan tadi. Dia satu kali perjalanan, objek itu dalam satu kali perjalanan dari titik A ke titik B, dia mengalami dua kali pergerakan, teman-teman. Itu yang perlu kalian teman-teman ingat. Nah, dalam titik A ke titik B ini, dia juga akan timbul adanya gerak kinematika dan dinamika seperti jarak, kecepatan, gaya, usaha, dan sebagainya. Setelah gerak dua dimensi, kita akan masuk ke gerak tiga dimensi, teman-teman.
Gerak tiga dimensi dimodelkan dengan sebuah partikel atau objek yang bergerak pada suatu bidang, teman-teman. Kenapa pada suatu bidang? Karena bidang merupakan dimensi 3 yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kita bawa ke bidang koordinat, dia memiliki sumbu X, Y, dan sumbu Z. Begitu teman-teman. Gerak satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi ini yang membedakan hanyalah pergerakannya teman-teman dalam satu kali perjalanan. Satu dimensi, satu kali pergerakan dalam satu kali perjalanan. Dua dimensi, dua kali pergerakan dalam satu kali perjalanan. Tiga dimensi, tiga kali pergerakan dalam satu kali perjalanan. Begitu teman-teman. Jadi menurut saya secara sederhana teman-teman bisa mempelajari ilmu gerak satu dimensi, dua dimensi, tiga dimensi ini dengan penjelasan itu tadi, tarik garis besar itu tadi. Jadi teman-teman dengan mudah bisa membedakan, oh ini namanya gerak satu dimensi, dia satu kali pergerakan dalam satu kali perjalanan, begitu teman-teman. Untuk catatan penting di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman. Nah, gerak dari masing-masing arah atau masing-masing sumbu itu tidak berpengaruh dengan sumbu yang lainnya, teman-teman. Nah, ini tuh hanya berfungsi untuk dua dimensi dan tiga dimensi ya, teman-teman. Misalnya, gerak di sumbu X itu tidak berpengaruh ke gerak di sumbu Y. Misalnya, dia kan ke timur 5 cm, utara 2 cm. Jadi, jarak 5 cm dengan 2 cm ini tidak saling berpengaruh, teman-teman. Dia sudah memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Gitu, teman-teman. Itu soal rumus-rumus yang mungkin saya akan sharing yang saya pahami, yaitu adanya rumus perpindahan, kecepatan, dan percepatan, teman-teman. Nah, untuk rumus perpindahan, dalam dua dimensi rumusnya itu adalah R sama dengan XI ditambah YJ. Kenapa XI ditambah YJ? X dan Y itu melambangkan sumbu. Kita anggap bidangnya itu kita pindahkan ke bidang koordinat terlebih dahulu, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y untuk dua dimensi. Jadi I dan J itu merupakan vektor. Jadi vektor yang berada di sumbu X dikali dengan sumbu X ditambah vektor yang ada di sumbu J dikali dengan vektor Y. Itu teman-teman, itu udah teman-teman mendapatkan perpindahan. Jadi dari titik A dia berpindah ke sini dulu ke sumbu X langsung ke sumbu Y. Jadi dari A ke Y itu kan teman-teman bisa hitung dari tinggal menambahkan dari sumbu X ditambah sumbu Y, begitu teman-teman. Itu namanya rumus perpindahan. Sedangkan kalau rumus perpindahan dalam tiga dimensi, teman-teman tinggal menambahkan ZK di belakang YJ, karena tiga dimensi ini kan memiliki tiga sumbu, teman-teman. Begitu saja. Sisanya sama dengan dua dimensi. Langsung kita masuk ke rumus kecepatan rata-rata, teman-teman. Kecepatan rata-rata lambangnya V. V sama dengan delta R per delta T. Di dalam kecepatan yang digunakan adalah perpindahan atau jarak. Jadi dia menggunakan delta R. Gitu teman-teman, jarak dibagi waktu, delta R per delta T. Nah, sisanya sama tadi seperti XI ditambah YJ ditambah ZK, namun ditinggal teman-teman menambahkan delta atau perubahan, karena dia di sini ditanya kecepatan rata-rata, teman-teman, yang perubahannya yang kita pakai gitu. Jadi rumusnya delta XI per delta T ditambah delta YJ per delta T ditambah delta ZK per delta T, teman-teman. Itu untuk tiga dimensi. Kalau dua dimensi, teman-teman tinggal menghilangkan delta ZK per delta T-nya. Jadi sampai ke delta YJ saja, teman-teman. Setelah itu ada rumus yang terakhir, rumus percepatan, teman-teman. Percepatan rata-rata, yaitu rumusnya A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu merupakan kecepatan, teman-teman, perubahan kecepatan. Jadi dalam percepatan yang digunakan kecepatan. Dalam kecepatan yang digunakan adalah perpindahan atau jarak. Itu, teman-teman. Jadi rumusnya delta VXI per delta T ditambah delta VYJ per delta T ditambah delta VZK per delta T, teman-teman. Nah, itu untuk tiga dimensi. Kalau dua dimensi tinggal menghilangkan bagian setnya saja. Begitu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sharing kepada teman-teman.
pengertian-pengertian dari materi 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Yang bisa sharing, mungkin teman-teman bisa, menurut saya, dengan cara begitu saya dapat gampang memahami pengertian 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Mungkin teman-teman yang lain bisa memiliki cara pandang yang berbeda, kita bisa saling sharing. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa membantu apabila teman-teman mengalami kesulitan dalam memahami materi ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.